Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita diberikan nikmat iman, Islam dan ihsan, serta salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berserta kerabat dan sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Apa kabar anakku semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di Jumat yang penuh barokah ini, Bapak akan menyampaikan cerita tentang kisah Qarun, orang yang paling takabur di zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki kaya raya bernama Qarun. Banyak yang mengatakan dia adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Tak hanya memiliki banyak harta, tapi Qarun juga termasuk orang berilmu. Bahkan dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Kepandaian Qarun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan munawwir karena kemerduan suaranya dan membaca kitab Taurat. Selain itu, Qarun juga lihai dalam berbisnis. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Qarun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu suatu ketika Qarun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta yang banyak kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Qarun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun sayang, keberuntungan yang didapat membuatnya gelap mata. Qarun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malah membuatnya lupa dengan sang pemberi. Qarun memamerkan harta kekayaannya dengan mengenakan pakaian yang mewah, didampingi dengan 300 pelayan laki-laki dan 300 pelayan perempuan. Tak cukup itu saja, Qarun juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak. Ditambah 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang di mana harta kekayaannya tersimpan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 76 yang artinya, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Janji Qarun untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama jika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala telah dilupakannya. Dia mempergunakan kekayaan tersebut dalam kesesatan, kezaliman dan permusuhan sehingga membuatnya menjadi sombong dan terlena dengan kekayaannya tersebut. Sosok Qarun sangat jelas menderhakai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasihati Qarun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia malah mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qarun tidak membutuhkan nasihat kebenaran, bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Sebab Qarun sudah memiliki segalanya. Dirinya hebat, pintar dan punya banyak harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 78 yang artinya, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Qarun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak. Akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia.
apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberi semua harta kekayaan itu. Sudah pasti Qarun adalah lelaki yang tidak memiliki akal sehat. Sosoknya jauh dari orang yang berakal. Hanya orang berakallah yang mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tawadhu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwasanya Qarun merupakan lelaki yang berkhianat, bukan hanya kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 23 sampai 24 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Sikap sombong lain yang diperbuat oleh Qarun adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Ketika Qarun dimintai zakat, ia pun langsung marah dan tidak memberikan sedikit kekayaannya. Lantas apa yang dipikirkan oleh Qarun ini? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja keras dan usahanya, dan tidak ada kaitan dengan siapapun, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kisah Qarun menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang sangat sombong, zalim, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, pelit dan tidak memiliki akal sehat. Perbuatan Qarun ini sudah sangat tidak patut dicontoh oleh siapapun. Oleh karena itu, harta yang kita miliki saat ini hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim pada ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala pemelihara kalian mengumumkan bahwasanya jika kalian bersyukur, maka sungguh aku akan menambah untuk kalian akan nikmat, dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksaku sangatlah pedih. Harta bukanlah hal yang bisa diperhitungkan sebagai bekal di akhirat, kecuali harta tersebut kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk menunjang ibadah kita, diantaranya seperti berinfak, berwakaf, dan untuk kepentingan agama seperti membantu pembangunan masjid, sekolah atau madrasah, atau pondok pesantren, dan lainnya yang nantinya akan menjadi amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya selama masih dimanfaatkan oleh umat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata banu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin." Apabila seseorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyatin, yakni sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, dan yang ketiga au waladin salih yad'u lahu, yaitu atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua dengan membaguskan akhlak dan amal ibadah yang kita lakukan, sehingga kita terhindar dari sifat takabur, riya, sum'ah, dan penyakit hati lainnya. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dan senantiasa menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki sifat pemurah dengan membantu agama Allah dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Allahumma hdini li ahsanil a'mali. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk berbuat sebaik-baik amalan. Wa ahsanil akhlaqi, sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki untuk berbuat baik sebaik-baik kecuali Engkau. Wa qini sayyi'i antal a'mali, dan lindungilah kami dari jeleknya amalan. Wa sayyi'il akhlaqi, dan jeleknya akhlak. La yaqi sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang melindungi dari kejelekannya kecuali Engkau.
Amin ya rabbal alamin. Semoga kisah ini dapat kita ambil manfaat dan pelajaran dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.